Recording in progress. Sekarang bisa ya. Oke. Kenapa ya Mbak? Feedback itu. Bentar. Mungkin aku. Sekarang sudah ya. Bisa dengar suaraku? Teman-teman bisa dengar suara aku nggak ya? Saya bisa. Bisa. Saya? Soalnya punya. Saya bisa. Bisa ya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gena Stigma kali ini. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gena Stigman kali ini akan menjadi moderator lagi dalam Koteka Talk ke-159 yang kali ini akan membahas tentang Dieng. Libur tahun baru ke Dieng yuk. Yang kali ini akan mempromosikan wisata Indonesia, Wonderful Indonesia, seri yang selalu kita promosikan dalam Koteka Talk sejak tahun 2020. Dan kali ini terima kasih sekali sudah hadir narasumber kita, David Rizal dari Semarang, dan teman-teman yang setia banget untuk mengikuti acara Koteka Talk hari ini setiap hari Sabtu. Aku mau menyapa dulu Mbak Siti yang ada di Bonn dalam perjalanan ke Belanda. Tuh, kita yang mau ke Belanda ikut aja ke Mbak Siti ya, sekalian di sini online. Kemudian Pak Sutiono yang rajin banget ada di Jakarta. Kemudian Ikhwanul Farisa yang ada di Aceh. Ada Bahrudin yang ada di Banjarmasin. Nah ini satu PR lagi buat kita. Kita akan mengadakan jalan-jalan ke Banjarmasin ya, ke Kalimantan. Supaya Koteka makin berkibar di seluruh Indonesia. Mempromosikan wisata tanah air. Dan hari ini kita sudah hadir ada 7 orang ya. Kita langsung saja menyapa ke narasumber kita kali ini ada David Rizal. Halo David, apa kabar hari ini? Halo, alhamdulillah baik-baik saja ini. Ini saya nunggu join tadi nggak bisa terus ini padahal sudah join Zoom ya. Belum ini. Iya, tadi Nyambung. ada mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi tadi link yang saya sebarkan adalah link yang merupakan link dari akun pribadi saya. Waktu itu waktu di Mallorca di Spanyol itu hanya bisa dengan link pribadi. Ternyata aku harus menggunakan dari komunitas Traveler Compasiana karena yang ada di komputer adalah dari Koteka. Baik, mohon maaf sekali jadi ada kesalahan teknis selama 15 menit. Kita mulai saja. Tetapi sebelum kita mulai teman-teman, aku ingin membacakan CV dari David ini yang dulunya itu pernah barengan dengan aku waktu bersama-sama di S1 ya, jurusan di kita itu. Sebentar, tapi kenapa tidak mau keluar ya? Sebentar, mungkin aku harus membukanya dari sini. Mungkin agak ke sana kemari ya. Sebentar, ini ada yang masuk. Ya, Novita masuk nih dari Banjarmasin. Oke, aku bacakan. Jadi David Rizal ini lahir di Semarang tanggal 25 Oktober tahun 1977. Menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dan sekarang ini masih berdomisili dosen di Fakultas Tarbiyah. Ya, kemudian sekarang ini menjadi dosen di sana dan berdomisili di Semarang. Jadi edukasinya sama dengan aku ya, waktu itu di S1 IKI PGRI Semarang yang sekarang menjadi Universitas PGRI Semarang di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris lulus tahun 2001. Kemudian lulus di Amsterdam. Ini training ya. Tailor-made Training of Good University Governance di Amsterdam. Aduh keren banget tahun 2014. Kemudian banyak menulis jurnal. Ya, di sini dia sekarang menjadi managing editor di jurnal Natwa juga tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian banyak sekali academic working experiences-nya. Misalnya reviewer soal bahasa Inggris UMPTKIN Palembang tahun 2022. Kemudian reviewer soal bahasa Inggris UMPTKIN tahun 2021. Dan pernah juga menjadi tutor beragam bimbel
Termasuk di Gamma, Oxford, LIA Semarang, kemudian menjadi dosen luar biasa juga di Universitas Semarang tahun 2003 sampai 2004, dan dosen luar biasa di IKIP Semarang 2001-2004, dan menjadi tutor bahasa Inggris di Language Training Semarang tahun 2004 sampai 2005. Banyak seminar juga yang sudah dihadirinya, antara lain International Workshop for Journal Editors di Denpasar tahun 2022, kemudian Mentoring Lesson Study tahap PLAN 2 di USAID Prioritas tahun 2016. Dan banyak sekali pokoknya pengalamannya, aduh kalau dibaca ini seharian ya, termasuk riset yang dia lakukan yaitu online quizzes, kemudian using lesson and for module in Moodle 3.0, 3.0. Jadi kalau 3.0 itu bahasa Jerman ya. Saya pakai bahasa Jerman nih. Kemudian publikasinya juga Instagram for English Language Learning of University Student. Kemudian juga menulis buku tahun 2012 sampai dengan 2015. Discourse Analysis dari PT Karya Cipta. Itu ya yang terakhir ya. Pokoknya banyak banget pengalaman sesuai dengan talentanya belajar bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris seperti aku ya, dan juga Mbak Siti juga pernah ya. Selamat datang juga Eka yang ada di Banjarmasin, Mbak Siti yang ada dalam perjalanan masih ada di sana. Langsung saja kita ke Davik dulu ya. Davik, kira-kira kapan sih waktu kamu ke Dieng itu? Kan kamu pernah ke Dieng tuh. Kalau aku ke Dieng tuh tahun 1999. Waktu itu suasananya masih gundul ya, di telaganya masih digundul. Kita juga masih menanam 3.000 pohon di situ. Dan jalannya juga masih sempit, masih rusak, masih kurang banget sarana prasarana untuk wisata. Nah, apakah ketika kamu datang itu sudah berubah dari 10-20 tahun yang lalu? Kira-kira kapan sih waktu itu kamu ke sana? Tanggal 24 Desember 2023 ya, baru kemarin Oh, itu. barusan kemarin tahun Jadi, baru ya. Oke, jadi oke. menjelang apa ya, pada saat liburan tahun baru itu. Jadi saya ke sana dan keluarga ya. Jadi empat keluarga sebenarnya. Jadi Wow, 4 keluarga. kita menyewa apa homestay rumah gitu toh. Ada Oh, 4 kamar. Jadi eh, jadi yang ibu-ibu masak begitu. Jadi asik gitu di sana. oke, 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 oke. Sebentar ya. Oke, baik. Tapi kenapa malam tahun baru justru mau ke sana? Kan jalannya sempit, jauh, kemudian dingin. Kenapa harus ke Dieng Ya waktu itu itu? malam malam Natal malah itu, bukan Malam malam Natal tahun ya? baru. Ah, Iya, oke, oke. malam Natal itu. Jadi pas Natal di sana. Tanggal 25 itu pas di sana. Oke. Em, Memang kebetulan ada acara di Wonosobo, Mhm. arisan keluarga. Kemudian setelah itu langsung ke Dieng lah. Kebetulan saya tuh belum pernah ke Dieng sama sekali. Jadi sekalipun belum pernah. Baru itu pertama kali itu. Anak-anak saya juga baru pertama kali itu juga gitu loh. Ke Dieng ya. Mungkin kalau di Jembatan Ampera itu malah saya udah 2 kali itu Jembatan Ampera di Palembang ya. Tapi yang Dieng tuh yang deket-deket malah baru ini sekali itu. Belum pernah. Oke. Gitu. Selama perjalanan dari Semarang ke Wonosobo kemudian ke Dieng, berapa jam yang harus ditempuh? Dari Semarang ke Wonosobo itu ya kurang lebih 3,5 jam lah. 3,5 jam Jadi ya. kita agak santai karena berhenti juga makan gitu. Terus nanti kita lanjut lagi ke masjid, nanti sholat dulu gitu. Jadi praktis itu sekitar 3,5 jam lah Tiga sampai. setengah jam. Tanpa macet ya. Itu kan malam Natal, malam Tahun Baru. Itu nggak ada macet ya. Saya berangkat itu bukan pas malam Natal tetapi hari Sabtu ya, kok hari kayaknya Sabtu itu tanggal 23. Tanggal 23 itu berangkat. Kemudian malam tanggal 24 itu kami sekeluarga menginap di rumah saudara di Wonosobo itu karena tanggal 24 itu ada arisan keluarga. Nah, jadi seperti Arisan itu. keluarga. Oh, Arisan keluarga. oke. Jadi karena
keluarga yang dari istri saya itu kan ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Jakarta, ada yang di Kabupaten Semarang, ada yang di Karangjati itu di Pringapus. Jadi kebetulan karena jauh-jauh itu ketemunya paling setahun sekali atau setahun 2 kali begitu. Oke, baik. Kemudian tanggal 24-nya itu kita ke Dieng itu. Ke Diengnya ya, baik. Jadi 3,5 jam itu dari Semarang ke Wonosobo. Dari Wonosobo ke Dieng itu berapa jam kira-kira? Itu kalau dari tempat saudara saya itu ya di Kertek itu sekitar situ ya. Itu sekitar jadi kalau Google Map itu 1,5 jam Google Map ya. Satu Tapi setengah jam. nyatanya itu sampai 2 jam itu karena ya Oh, kadang ya sampai 2 jam. sampai 2 Google jam. Map adalah hanya 1,5 jam. Ya, Ya kurang lebih apakah 2 jam. jalannya sekarang sudah bagus atau masih seperti dulu ya, masih sempit, masih jalannya kurang halus atau bagaimana sekarang perkembangannya? Dari Kalau Wonosobo. jalan Mm-mm. Kalau jalan saya lihat tuh sekarang sudah bagus kok. Sudah Karena saya bagus. tidak bisa bandingkan dulu ya. Dulu seperti Oke, apa, wong saya baru pertama kali itu. oke. Jadi kalau saya lihat tuh bagus itu. Dan Oke, kita masuk ke sana itu kan tiap eh, mobil itu bayar apa ya, kayak tiket itu 10.000 ya. tiket 10.000. Di sana ada untuk tiket itu. Tapi jalan itu sepertinya bagus. Ada tanjakan itu kan yang agak ekstrim sedikit di sana itu jalannya juga tanjakannya itu luas kok malah kok. Tanjakannya luas ya. Luas. Oke, Ya, mungkin baik. kayak 5 mobil itu atau 6 itu kayaknya cukup itu. Atau 4 ya mungkin ya. Atau 4 sampai 5 lah. Karena saya lihat kok agak lumayan luas itu. Tapi di apa tanjakan yang lain ya hanya 2 mobil aja cukupnya. Kayak gitu. Oke, baik. Ketika tahun baru, aku melihat di YouTube itu banyak orang membunyikan petasan, kembang api. Apakah suasananya juga ramai seperti di Semarang? Kalau dibandingkan dengan Semarang tahun baru nih. Eh, saya kalau untuk waktu itu kan enggak tahun baru ya, itu Natal ya. Memang Natal ya. Oke. praktis enggak ada petasan sih yang Nggak ada saya lihat petasan. di sana. Berarti Tapi hanya sampai sangat padat. sangat padat Tapi ya. sangat padat. Jadi kami itu berangkat itu kalau misalnya ya kita berangkat siang jam 12 atau jam 1 Hmm? itu pasti macet. Pasti Oh, macet. Jadi wah, padahal naik macet itu. waduh. Tapi kalau kalau Apalagi saya itu mogok kan ya. malam ya. Mhm. Saya Malam. itu kan malam habis maghrib itu. Naik itu kayaknya habis maghrib. Itu sepi gitu loh, Hmm, relatif sepi. Relatif sepi. Jadi lebih baik Heeh. disarankan malam saja ya. Oke, Ya, baik. malam. Ketika berada di Dieng, tempat wisata apa saja yang dikunjungi pertama kali? Eh di sana itu ya karena apa ya? Ada candi itu, kalau saya Candi lihat tuh ya, candi. Candi Kemudian Agung. ada di apa ya yang namanya zero kilometer itu, 0 kilometer itu. Kilometer, oke. Di situ dan em, sepertinya yang saya tahu hanya itu ya karena Itu ya, saya karena sama keluarga juga mau kemana-mana kan mesti harus bareng. Jadi bareng gitu nggak ya, mungkin saya sendiri ke sana begitu. Saya lihat kok wisatanya itu. itu ya. Memang kalau nggak terlalu rame, sebenarnya Dieng itu sepertinya indah ya. Indah banget sih Indah ya. ketika atas kayangan ya. Tapi karena sangat padat, jadi untuk cari parkiran saja tuh susah itu. Susah gitu ya. Sampai wah repot itu memang. Kalau saya lihat begitu. Oke, baik. Pernah mendengar Telaga Warna atau Telaga Menjer di Dieng gitu ya? Itu kan dulu kan besar sekali. Oh iya. Konon itu mengerucut kecil gitu ya karena longsor, karena banyak pohon ditebang. Jadi eh, pengendapan jadi semakin banyak. Apakah kamu juga nggak ke sana juga ke telaga itu? Eh, sepertinya enggak saya. Nggak Karena ya, waktunya juga sedikit itu loh. sedikit ya. Oke. Nanti kapan-kapan lagi ke sana pas Jadi enggak begitu rame mungkin banyak ya. wisatawan yang ke sana dan merekomendasikan untuk pergi ke Telaga Warna dan saya sendiri sudah pernah ke sana tahun 1999 dan 2000. Kemudian ini di candi itu, ketika kamu berada jalan-jalan di candi itu, kamu kan juga pernah ke Gedung Songo ya di Semarang, di Ya. Kabupaten Semarang. Itu kamu bisa membandingkan nggak? Apa sih bedanya antara Candi Gedung Songo di Semarang dengan Candi Komplek Candi Arjuna kalau nggak salah ya yang ada di Dieng ini? Ya. Sebenarnya kecil-kecil juga gitu ya, tapi nggak kalah kerennya gitu yang seperti di Semarang. Ya, kalau kalau menurut saya tetap lebih bagus Candi Gedong Songo sih. Tapi bagus ya. Karena
Ya, karena kita bisa jalan kan sampai saya kebetulan sama anak istri itu saya ajak dan saya belum pernah naik sampai mengelilingi semua candi itu. Naik sampai Oh. ke atas-atas itu. Eh, walaupun setelah itu karena saya tidak pakai sunscreen ya. Wah, jadi kayak ini anak-anak saya pakai malah saya enggak itu. Potong ya. Jadi kayak gosong gitu. Tapi menarik memang kalau saya lihat di sana saya menikmati betul yang untuk Gedong Songo ya. Karena enggak begitu rame, enggak begitu ini padat itu. Kalau yang waktu di Candi Arjuna itu dan sekitar Dieng itu sangat padat. Sangat padat. Padat sekali. Oh. Jadi saya kok enggak begitu Malah nggak pribadi. menikmati ya, nggak nyaman ya karena Ya, kurang enggak tempat begitu parkir, menikmati. jalannya macet, udah gitu panas-panas. Kalau Ya, malam itu mungkin beda ya. Oke, iya jalan sekarang kaki aja susah. susah ya. Sekarang aku pengen nanya, jadi mungkin pemerintah juga harus mengembangkan lagi area parkir dan area jalan transportasinya tadi mungkin diperluas atau diperlebar gitu ya. Aku pengen nanya juga tentang kuliner. Nah, kuliner apa yang pernah dinikmati di sana? Kan ada tuh carica, mie ongklo, atau apa sih namanya? Ada tempe kemul, ada apa lagi? Aduh, banyak banget. Silahkan. Oh iya kalau tempe kemul saya ini beli juga sih. Ya family beli saya ikut makan tapi Oh gitu ya, tempe kemul iya. tempe kemul ya. Terus ada juga carica juga kami beli Carica juga ya, untuk oleh-oleh oleh-oleh ya. juga. Banyak juga kebetulan agak murah waktu itu beli itu ada yang satunya itu satu bungkus tuh 10.000, ada yang 10.000 lima belas ya, ribu murah banget. gitu. Ya, beli lumayan itu lumayan banyak dan masih ada di kulkas masih ada satu kayaknya. Oh, oke. Um, Soal tempe kemul tadi, ini apa bedanya dengan tempe mendoan Semarang? sepertinya beda ya. Ya, jadi tempe kemul itu kan eh kalau mendoan itu kan kayak tepungnya itu menutupi semua gitu loh di Semarang itu. Kalau tempe kemul kan hanya sebagian aja. Sebagian sisanya ndak sisanya itu tepung gitu loh dimakan dan biasanya kriuk-kriuk kayak apa ya? eh jadi agak keras enak gitu loh kalau menurut saya tempe Yang kemul itu. tempe kemul ya. Kemul itu kan Hmm. blanket ya, jadi selimut, jadi Ya, seperti selimut, ya, jadi kriuk-kriuk justru ya. ya. Baik, kemudian untuk carica ini, apakah menurutmu ini akan menjadi sebuah produk lokal yang bisa diekspor karena kualitasnya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kemudian ini juga unik karena hanya ada di Dieng misalnya seperti itu. Jadi carica ini kan kalau di Semarang nggak ada tuh. Mm. Kalau menurut saya mungkin bisa ya. Artinya kalau petani di sana, petani pepaya, carica itu kan dari pepaya ya, yang khas dari Dieng. Itu kalau misalnya menanam carica lebih banyak itu kan ada yang sebagian itu diekspor, sebagian yang untuk dalam negeri itu saya rasa kok bagus juga ya. Bagus ya. Di luar negeri itu kalau di luar negeri itu kan kalau mau makan makanan Indonesia itu kan kayak sesuatu gitu loh. Misalnya nasi Sesuatu rames ya. ya. Heeh. Beli nasi rames itu di Amsterdam misalnya, itu kan kayak sesuatu walaupun harganya Betul, misalnya betul. 10 Apalagi euro tempe gitu. tadi ya, tempe Tempe kering gitu itu keren sesuatu gitu ya. gitu loh. Ya, karena di sana mau adanya kan roti itu, roti gandum, nggak ada rasanya. Ini mau Betul, apa betul, ini? betul. Kenyang-kenyang Gitu tapi ya. kan nggak ada rasanya gitu loh. Apalagi kalau ada Indomie, terus ada cabe. Wah, nyamleng ada kerupuknya lagi gitu ya. Emang Indominya aja enak, enak Nah, kita ini kan Parisa lagi makan rasanya nih. itu. Hmm. Oke, baik. Kemudian di sana juga terkenal dengan cabenya. Jadi cabe yang pedas, yang kecil pedas, itu kamu juga pernah merasakannya? Eh, itu kalau pas makan apa ya? Tempe kemul itu kayaknya ada cabenya juga kok. Ada cabenya juga Eh, ya. Ya memang relatif apa ya pedas memang dibanding eh, Lombok. Tapi saya tuh karena nggak tahu ya udah mulai umur agak tua itu dulu kalau makan pedas-pedas tuh seneng banget itu. Sekarang kok agak menghindari saya. Jadi makanan yang sangat pedas itu enggak begitu ini. Itu. Oke, baik. Nah, menurutmu apakah cabe dari Dieng ini juga memiliki kualitas ekspor yang menjanjikan karena mungkin belum belum dilakukan oleh penduduk lokal begitu. Hmm. Mungkin bisa ya, tetapi memang harus bukan dalam bentuk cabai, tapi sudah diolah begitu. Kalau dalam bentuk cabai pasti kan nanti akan busuk gitu loh dibawa keluar ya. Tapi kalau sudah diolah mungkin enggak.
kan. Misalnya kayak apa ya, pecel itu, sambal pecel. Kalau sudah diolah itu kan enak gitu loh. Tapi kalau belum ya pasti nggak awet. Saya rasa bisa itu jadi produk ekspor ya. Bisa ya. Kemudian makanan lain apa yang pernah kamu cicipi selama di Dieng? Selain tadi tempe kemul, kemudian carica, kemudian Miongklo itu, miongklo ongklok gitu. asik. Mungkin bisa menceritakan tentang kehebatan atau kelezatan dari mie ongklok dibandingkan dengan mie dari Semarang, bakmi Jowo misalnya. Silakan. Kayaknya kalau menurut saya kok paling berkesan tuh miongklo ya. Enak gitu loh. Apalagi kalau di traktir gitu ya, nggak bayar itu mesti lebih nikmat lagi. Mie ongklok itu rasanya itu kok khas gitu ya kalau menurut saya ya, karena membuatnya juga agak berbeda dengan misalnya mie Jowo ya. Mie Jowo itu kan ya karena hanya digoreng begitu aja, menurut saya kok biasa aja ya. Tapi kalau mie ongklok ini kayaknya kok lebih nikmat itu loh. Berkesan kalau menurut saya mie ongklok. Ya, enak itu. Saya kalau ke sana yang paling suka ya mie ongklok itu memang. Itu. Oke, baik, baik. Kalau bisa dikatakan apakah harganya lebih murah atau harganya mahal atau bagaimana untuk mie ongklok ini? Kalau dengan rasanya seperti itu ya menurut saya relatif lah. Relatif Harga itu ya. ya menurut saya enggak mahal lah dibanding kalau kita makan di restoran atau di restoran di hotel bintang 7 misalnya itu kan kita makan gado-gado aja 100.000, 150 kan. Itu Mm, menurut saya segitu sangat terjangkau lah. terjangkau ya. Oke, baik. Kemudian untuk malam tahun baru kan banyak orang melihat sunrise gitu ya setelah malam pergantian tahun, kemudian sedikit ngobrol-ngobrol, akhirnya menunggu sampai matahari terbit. Kan Dieng itu kan ada di dataran tinggi, jadi lebih bagus melihat ke bawah ketika mataharinya itu muncul. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman sensasi melihat sunrise di Dieng selama Oh iya, memang memang apa pada saat itu memang kita juga melihat sunrise itu. Hal yang menarik itu kan sunrise ya. Dan apa masih dingin itu loh. Malah yang anak-anak saya tuh bilang, "Wah, ini di Dieng tuh kayak di Amsterdam, Pak," katanya wah, gitu. Kayak udah pernah ke Amsterdam aja. di Amsterdam? Kayak di Amsterdam rasa Amsterdam Jawa gitu ya. rasa Jawa. Katanya gitu. Wah, enak loh. Coba lihat ke sana. Saya disuruh keluar itu lihat apa di luar karena kalau misalnya kita menguap itu kayak ada embun-embunnya itu. Jadi kayak katanya gitu. Wah, ini kayak di Amsterdam katanya begitu. Padahal ya memang di daerah pegunungan pasti seperti itu. Tidak hanya di Dieng ya, di apa gunung yang lain juga sama sih. Kalau kita naik ke gunung pasti akan seperti itu. Em, jadi sunrise itu Dingin juga ya, dinginnya itu sampai berapa derajat ya? Karena kan sampai ada bongkahan es ketika pagi-pagi itu. Jadi kayak apa ya? Kayak apa sih namanya? Bongkahan-bongkahan kecil gitu ya, es-es yang waktu pagi memang itu. kalau pagi hari itu yang saya rasakan ya, itu kayaknya kok sangat dingin ya. Jadi untuk tidur apa ya, enggak mungkin kalau menurut saya kok sekitar 17 derajat Celcius atau kurang gitu loh. 17 kurang lah. 17 Sepertinya seperti ya. itu. Ya, Bagi orang 17 Indonesia derajat itu Celcius. udah sudah dingin ya. Kalau Oh, udah untuk orang dingin. orang orang Jerman, Eropa mungkin itu sudah hangat itu. Iya, Jadi mungkin beda ya. Jadi aku lihat itu banyak orang tuh kan pakai jaket, terus pipinya merah-merah itu mungkin karena saking dinginnya gitu ya. Karena ya, ada ya. sinar matahari tapi dingin, tapi nggak kerasa kalau dingin apa namanya sinar mataharinya panas. Kemudian tidak memakai lotion. Apakah kamu juga membutuhkan lotion sinar matahari tabir surya misalnya? Oh iya kemarin saya pakai Pakai ya? apa, Ah, pakai karena waktu ke Gedung Songo enggak pakai kayak gosong itu. Saya kan yang jadi bapak ya anak-anak saya pakai semua. Disuruh istri saya enggak sendiri. Wah, akhirnya kemarin saya tetap pakai itu. Karena kalau siang kayaknya juga siang di Dieng itu juga lumayan ini mataharinya. Lumayan menyengat juga gitu loh walaupun suasana dingin ya. Kalau menurut saya begitu.
Baik, ini suasana dingin, jadinya teman-teman yang ingin ke sana lain kali ketika malam tahun baru atau malam Natal, ini untuk menyiapkan 1 jaket, 2 lotion, atau mungkin juga penutup kepala karena jaga sangat dingin untuk menutupi Iya, 2 telinga kita. Nah, mungkin selama di sana ini, kamu bisa membayangkan masyarakat Dieng itu seperti apa? Kan mereka kan juga banyak petani ya, menanam iya. kentang, menanam pepaya, menanam cabai, menanam sayuran. Sayuran di sana kan kayak di Bandungan gitu ya, banyak banget dan subur banget karena memang ada di dataran tinggi. Menurut kamu melihat masyarakat di sana selama kamu tinggal di sana bagaimana? Ya mereka beberapa jualan juga sih Jualan. sayur-sayuran, tempe, tahu begitu Ya. di apa di pinggiran-pinggiran itu. Mhm, Memang ya kalau wisatawan itu ya maunya kan ya yang praktis lah, nggak usah masak itu. Apalagi laki-laki ya. Kalau ibu-ibu mhm. ya mungkin itu dibeli terus dimasak. Tapi kalau saya lihat, tapi tidak sebanyak di Bandungan sepertinya. Tidak Kalau di sebanyak itu. Bandungan Oke. tuh kan Banyak banget banyak itu. yang jualan. Iya, di sana saya lihat enggak begitu banyak. Yang Baik. banyak itu jualan yang jadi yang sudah ini itu loh, kayak misalnya mie, kemudian mie ongklok, kemudian Oke. makanan-makanan apalah di sana banyak itu. Sate ya terutama sate juga banyak itu. Jualan sate di sana saya lihat. Baik, mungkin kita masih ada 5 menit ya untuk pertanyaan. Mungkin Farisa ingin bertanya atau Pak Sutiono atau Mbak Siti, Eka, Bahrudin ingin bertanya. Silahkan, Farisa. Farisa ada pertanyaan? Silahkan. Ya, sangat. Saya tadi cukup tertarik ya tentang kuliner yang ada di Dieng itu ya. Kebetulan saya tuh orangnya penggemar mie ya. Aneka mie saya suka. Kalau di Dieng tuh kalau malam tahun baru, khususnya di malam tahun baru kan, mie yang paling enak di sana apa ya? Kalau saya paling suka mie goreng Aceh. Kalau di sana aneka mie-nya gimana gitu? Kalau menurut saya mie ongklok itu enak. Saya pernah juga makan mie Aceh itu ya. Kan nuansa rasanya itu pedes gitu loh. Jadi ya misalnya mie Aceh itu ya mungkin karena makanan-makanan di daerah Sumatera ke sana itu kan rata-rata pedes ya. Mie ongklok Iya, itu nggak begitu gitu loh. Begitu Secara ya. apa standarnya enggak. Kalau kita ingin pedes bisa juga, tapi standarnya Baik. enggak. Kayak mie Aceh kan standarnya emang pedes itu. Dari bumbu-bumbunya udah pedes ya. Kalau menurut saya itu, Pak. kalau Oke, di Dieng nggak baik. mie, Gimana? kalau di Dieng mie-nya gimana? Pedes nggak pedes ya? Jadi boleh Ya mie boleh ongklok boleh itu. pedas gitu ya. Boleh Boleh pedas, boleh pedes. enggak gitu ya, tergantung Iya, iya. pemesanan. Ya Tergantung tergantung pemesanan. pemesanan, betul. Iya, Masyarakat di sana suka nggak sama mie? Suka ya? Ya suka. Orang Wonosobo, orang Dieng tuh suka kalau mie ongklok. Mie ongklok itu kalau menurut saya rasa mie apa ya paling enak gitu loh menurut saya. Yang pernah baik. saya Ya. pernah makan mie Aceh juga ya. Itu kayaknya pedes saja nuansa pedes enak juga, tapi kayaknya kok nggak seenak mie ongklok itu loh. Oke, baik. Ini ada Hmm. pertanyaan dari Bahrudin yang ada di Kalimantan. Di sana apakah penginapan disewa per kamar atau per rumah? Ada yang per kamar, ada per rumah. Oh, Kebetulan ada ya. kami itu kan Yang sewa rumah karena ada 4 keluarga. Jadi karena apa ya kenal itu ya dapat diskon ya 1.200.000 itu semalam. Jadi kita 4 keluarga paling ya 1 keluarga bayar 300.000 itu. Itu relatif murah. Ada dapur, terus ada apa ruang tamu, ada TV, ada internetnya juga gitu loh, wifi itu di sana gitu. Ada yang kamar memang. Tapi kalau kita belum pesan sebelumnya sudah pasti full semua di sana kalau pas liburan. Oke, Jadi baik. tidak akan mungkin dapat kamar. Oke, jadi harus jauh-jauh hari ya dan bisa Ya, di kamar pesan atau dulu. dengan per rumah dengan 1 juta sekian Ya, ya betul. bisa di-share. Kemudian ini ada Ya. pertanyaan dari Mbak Siti. Namanya kok mie ongklok itu apa diongklok-ongklok, dioglek-oglek gitu ya di dipegang biar Ya, apa ya. goyang-goyang gitu Itu atau bagaimana ini? proses buatnya kayak diongklok-ongklok gitu loh. Ada apa Ah, kayak ada begitu proses buatnya. Mie-nya proses ada itu. pembuatannya diongklok-ongklok gitu ya orangnya Sepertinya sampai mau begitu. gogrok. Ya, enggak, tapi biasa aja lah. Oke, jadi memang Diongklok-ongklok. ada
nama hubungannya dengan cara pembuatannya. Baik, Ya. teman-teman, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, mungkin dari Eka. Ini Eka nih juga rajin, aku suka banget teman-teman yang ada di Banjarmasin. Jadi lain kali memang harus ada kegiatan offline di sana supaya ada kegiatan yang cetar membahana di Banjarmasin. Kemudian Pak Sutiono, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak akan segera saya tutup ya. Oh iya, ini Mbak Siti menanyakan bisa dibagi link penginapan, namanya apa, mungkin jalan apa, kemudian harganya tadi katanya 1,5 juta tadi ya, bisa di-share rumah yang disewa tadi, itu ada di jalan mana? Ingat? Itu enggak link ya. Jadi saudara saya itu punya nomor kontaknya itu. Jadi nomor Oh, WA. Pakainya oke, nomor jadi nanti WA. bisa menghubungi ya kalau suatu hari akan menginap Ya, di sana. oke. Oke, jadi sudah termasuk air, listrik, internet, dapur bisa Ya, dipastikan semua. itu semua ya, Termasuk murah kalau menurut saya murah itu. murah ya, Pada saat di sana full ya, full penuh ya. ini. Oke, baik. Baik, teman-teman, nggak kerasa kita sudah hanya 2 menit waktu kita untuk mengakhiri acara ini. Tadi sudah diceritakan bagaimana David Rizal, dosen dari UN Semarang ini, mengadakan perjalanan pada tanggal 23 Desember sampai dengan akhir Desember ya. Di sana mungkin akan menjadi alternatif yang bagus bagi kita untuk liburan tahun baru. Karena tempatnya tuh indah banget seperti di negeri Kayangan, dingin karena lebih dingin dari Semarang misalnya atau dari Jakarta, dan ini mungkin juga memiliki suasana pedesaan yang sangat luar biasa. Dan ke sana ini disarankan untuk berangkat pada malam hari karena pada siang hari atau pagi hari akan sangat macet dan jalan aja nggak bisa, apalagi naik mobil ya, macetnya itu padahal jalannya nanjak ya. Kemudian tempat wisata yang bisa direkomendasikan adalah wisata candi, wisata 0 kilometer, dan telaga yang ada di sana, termasuk wisata kuliner, tempe kemul, carica, dan mie ongklok yang mie-nya itu bisa pedas, bisa juga nggak pedas, tergantung pemesanan. Baik, semoga ini akan menjadi inspirasi dan wawasan yang baru bagi teman-teman yang belum pernah ke sana, yang sudah mungkin akan kenangan lagi untuk mengulang memori indah. Saya Gena Stikman mengucapkan selamat tahun baru, selamat berakhir pekan, dan terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang sudah share pengalaman jalan-jalan pada akhir tahun 2023 di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meninggalkan ruangan. Bye. Baik. Waalaikumsalam. Have a nice day. Have a nice weekend. Selamat beraktivitas Mbak Siti. Selamat ngeronggeng. Mbak Siti ini sudah siap ya dengan penampilannya di sana. Karena sudah Sudah Mbak mantap Siti. acaranya, Terima pas kasih. waktunya. Ya, pas. Aduh, tadi tuh bingung sendiri. Ya wes, selamat Selamat. Belanda. Fotonya ada, Ada, bentar ya lagi aku aku juga bisa ada. kirim. Oke, terima Oke, kasih. see you. Bye. Baik.